10 cara jitu ibu minimalis, membuat dapur bersih, bebas kumuh, hemat gas. Sebelum lanjut lagi, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, share, dan like ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bunda semua, semoga semuanya sehat selalu ya. Cara jitu pertama adalah dengan melakukan eliminasi barang-barang yang sudah pensiun dari fungsinya. Kalau ada teflon yang sudah mengelupas sampai menyerupai peta buta, atau spatula yang sudah meleleh sebelah, segera pensiunkan mereka ke tempat sampah demi keselamatan masakan. Dapur minimalis itu isinya cuma barang yang benar-benar dipakai, bukan barang yang disimpan karena rasa tidak enak hati sama kado pernikahan 10 tahun lalu. Masuk ke poin 2, kita harus menerapkan aturan satu masuk satu keluar untuk menjaga populasi peralatan masak tetap terkendali. Jangan sampai kita beli wajan baru, tapi wajan lama yang sudah legendaris itu masih nongkrong manis di rak tanpa pernah disentuh lagi sama sekali. Poin ketiga, yang tidak kalah penting, adalah memanfaatkan ruang vertikal agar area meja dapur tetap luas dan bisa dipakai buat iris bawang tanpa kesenggol botol kecap. Pasang gantungan di dinding untuk alat-alat yang sering dipakai supaya tangan kita tidak perlu menyelam ke dalam laci yang isinya sudah campur aduk seperti es cendol. Selanjutnya, cara keempat adalah mengelompokkan barang berdasarkan frekuensi pemakaian agar alur kerja kita di dapur jadi lebih sistematis. Panci besar buat masak rendang lebaran jangan ditaruh di depan, taruh saja di gudang atau rak paling atas, karena kita cuma butuh itu setahun sekali saat sedang rajin. Untuk poin kelima, biasakan untuk langsung mencuci peralatan masak segera setelah selesai digunakan agar cucian tidak menumpuk setinggi Gunung Merapi. Berlanjut ke cara keenam, yaitu dengan membatasi jumlah wadah plastik atau toples yang seringkali berkembang biak secara misterius di pojokan dapur kita. Pilih toples yang seragam dan bisa ditumpuk rapi supaya lemari kita tidak terlihat seperti toko kelontong yang sedang bangkrut total. Cara ketujuh adalah dengan membersihkan area kompor secara menyeluruh setiap kali selesai proses masak besar yang penuh cipratan minyak dan bumbu. Minyak yang mengering itu kalau didiamkan semalaman bakal berubah jadi lem super yang susah sekali dibersihkan tanpa mengeluarkan tenaga dalam. Masuk ke poin ke-8, sediakan satu kotak khusus untuk barang-barang kecil yang tidak punya rumah tetap seperti karet gelang atau pembuka botol. Langkah ke-9 adalah dengan melakukan audit mingguan terhadap isi kulkas agar tidak ada sayuran yang berubah identitas menjadi cairan hitam misterius di pojok bawah. Kulkas yang bersih dan rapi bukan cuma bikin mata segar, tapi juga menyelamatkan hidung kita dari aroma-aroma yang tidak diinginkan oleh umat manusia. Terakhir, cara X10 adalah dengan melibatkan seluruh anggota keluarga untuk menaruh kembali barang pada tempat asalnya tanpa perlu drama teriakan dari dapur. Seringkali dapur jadi berantakan karena suami atau anak hobi ambil gunting, tapi ditaruh di atas dispenser, seolah-olah itu tempat penyimpanan resminya. Kerja sama tim adalah kunci utama agar dapur minimalis kita tetap terjaga kebersihannya tanpa membuat sang ibu harus berubah jadi reok setiap sore hari. Mengubah kebiasaan memang butuh waktu dan kesabaran ekstra tinggi, tapi hasilnya sepadan dengan kedamaian batin yang akan kita dapatkan nanti. Dapur yang bersih bukan cuma soal estetika semata, melainkan soal menciptakan ruang yang nyaman bagi kita untuk berkarya, memberikan makanan penuh cinta bagi keluarga tercinta. Mari kita mulai perlahan dari satu sudut kecil dahulu tanpa perlu merasa terbebani untuk menjadi sempurna dalam waktu satu malam saja. Dengan konsistensi, dapur kumuh tinggal kenangan dan kita bisa masak dengan senyuman lebar tanpa perlu pusing melihat tumpukan piring yang seolah menatap balik dengan penuh tuntutan. Masa depan dapur yang cerah ada di tangan kita semua. Mari kita wujudkan rumah yang tenang dan hati yang selalu riang gembira.
Dapur berantakan itu ibarat jerawat di ujung hidung saat mau kondangan, bikin emosi naik turun dan penglihatan terganggu luar biasa. Belakangan ini tren gaya hidup minimalis lagi naik daun banget. Karena kita semua mulai sadar kalau tumpukan panci gosong itu bukan investasi masa depan, melainkan sumber polusi mata. Bayangkan saja kalau setiap buka pintu kabinet, kita merasa seperti sedang ikut lomba lari, halang rintang, karena takut kejatuhan baskom plastik. Menurut riset dari majalah Gaya Hidup Sehat, lingkungan rumah yang rapi itu berbanding lurus dengan kesehatan mental seorang ibu, biar tidak gampang meledak seperti kompor gas bocor. Kita butuh solusi nyata supaya dapur tidak terlihat seperti kapal pecah setelah dihantam badai kategori 5 setiap hari. Cara jitu pertama adalah dengan melakukan eliminasi barang-barang yang sudah pensiun dari fungsinya. Kalau ada teflon yang sudah mengelupas sampai menyerupai peta buta atau spatula yang sudah meleleh sebelah, segera pensiunkan mereka ke tempat sampah demi keselamatan masakan. Dapur minimalis itu isinya cuma barang yang benar-benar dipakai, bukan barang yang disimpan. Karena rasa tidak enak hati sama kado pernikahan 10 tahun lalu. Masuk ke poin 2, kita harus menerapkan aturan satu masuk, satu keluar untuk menjaga populasi peralatan masak tetap terkendali. Jangan sampai kita beli wajan baru, tapi wajan lama yang sudah legendaris itu masih nongkrong manis di rak tanpa pernah disentuh lagi sama sekali. Poin ketiga yang tidak kalah penting adalah memanfaatkan ruang vertikal agar area meja dapur tetap luas dan bisa dipakai buat iris bawang tanpa kesenggol botol kecap. Pasang gantungan di dinding untuk alat-alat yang sering dipakai supaya tangan kita tidak perlu menyelam ke dalam. Laci yang isinya sudah campur aduk seperti es cendol. Selanjutnya, cara keempat adalah mengelompokkan barang berdasarkan frekuensi pemakaian agar alur kerja kita di dapur jadi lebih sistematis. Panci besar buat masak rendang lebaran, jangan ditaruh di depan, taruh saja di gudang atau rak paling atas, karena kita cuma butuh itu setahun sekali saat sedang rajin. Untuk poin kelima, biasakan untuk langsung mencuci peralatan masak segera setelah selesai digunakan agar cucian tidak menumpuk setinggi Gunung Merapi. Berlanjut ke cara keenam, yaitu dengan membatasi jumlah wadah plastik atau toples yang seringkali berkembang biak secara misterius di pojokan dapur kita. Pilih toples yang seragam dan bisa ditumpuk rapi supaya lemari kita tidak terlihat seperti toko kelontong yang sedang bangkrut total. Cara ketujuh adalah dengan membersihkan area kompor secara menyeluruh setiap kali selesai proses masak besar yang penuh cipratan minyak dan bumbu. Minyak yang mengering itu, kalau didiamkan semalaman bakal berubah jadi lem super yang susah sekali dibersihkan tanpa mengeluarkan tenaga dalam. Masuk ke poin ke-8, sediakan satu kotak khusus untuk barang-barang kecil yang tidak punya rumah tetap seperti karet, gelang, atau pembuka botol. Langkah ke-9 adalah dengan melakukan audit mingguan terhadap isi kulkas agar tidak ada sayuran yang berubah identitas menjadi cairan hitam misterius di pojok bawah. Kulkas yang bersih dan rapi bukan cuma bikin mata segar, tapi juga menyelamatkan hidung kita dari aroma-aroma yang tidak diinginkan oleh umat manusia. Terakhir, cara X-Ulu adalah dengan melibatkan seluruh anggota keluarga untuk menaruh kembali barang pada tempat asalnya tanpa perlu drama teriakan dari dapur. Seringkali, dapur jadi berantakan karena suami atau anak hobi ambil gunting tapi ditaruh di atas dispenser, seolah-olah itu tempat penyimpanan resminya. Kerjasama tim adalah kunci utama agar dapur minimalis kita tetap terjaga kebersihannya tanpa membuat sang ibu harus berubah jadi reok setiap sore hari. Mengubah kebiasaan memang butuh waktu dan kesabaran ekstra tinggi, tapi hasilnya sepadan dengan kedamaian batin yang akan kita dapatkan nanti. Dapur yang bersih
bukan cuma soal estetika semata, melainkan soal menciptakan ruang yang nyaman bagi kita untuk berkarya, memberikan makanan penuh cinta bagi keluarga tercinta. Mari kita mulai perlahan dari satu sudut kecil dahulu, tanpa perlu merasa terbebani untuk menjadi sempurna dalam waktu satu malam saja. Dengan konsistensi, dapur kumuh tinggal kenangan, dan kita bisa masak dengan senyuman lebar tanpa perlu pusing melihat tumpukan piring yang seolah menatap balik dengan penuh tuntutan. Masa depan dapur yang cerah ada di tangan kita semua. Mari kita wujudkan rumah yang tenang dan hati yang selalu riang gembira. Terima kasih sudah menemani curhat dan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di episode video berikutnya. Salam semangat, Bunda semua!